Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Learning Journal Podcast kita yang pertama dari kelompok satu kelas A dengan tema tantangan kebangsaan masa kini. Nah, saya Suci yang akan jadi host hari ini. Kita akan ngobrol tentang salah satu isu yang mungkin sering kita dengar, tapi nggak semua orang benar-benar paham, yaitu tentang konflik kepentingan. Tapi sebelum kita mulai podcastnya ini, kita mau pengenalan diri dulu ya. Dari Bang Fauzi, dipersilahkan. Ya baik Kak. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Fauzi Rahman yang sekarang bekerja di BWS Sumatera 5 Padang. Kemudian saya Ahmad Nur Saifuddin, saat ini saya ditempatkan di BWS Sumatera 1 Banda Aceh. Terima kasih. Halo semuanya, kenalkan saya Aisyah Jutawati nanti yang sekarang bekerja di PTJN Kepulauan Riau. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Duyanti. Sekarang saya ditempatkan di BPJN Riau. Terima kasih. Kenalkan nama saya Irianto. Saya sekarang bekerja di penempatan di BPJN Aceh. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Arif Anggara Putra, bertepatan saat ini di BPJN Sumatera Barat. Terima kasih. Oke, itu tadi pengenalan dari kelompok satu. Nah, jadi sebelum kita mulai diskusi kita ini, aku mau ngejelasin sedikit tentang apa sih itu konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan itu adalah situasi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas, integritas, atau keputusan profesional mereka. Konflik ini nggak selalu ilegal, tapi bisa menimbulkan keputusan yang bias, berat sebelah, atau bahkan merugikan kepentingan publik. Mari kita pahami apa yang dimaksud dengan tantangan masa kini. Tantangan masa kini adalah masalah atau fenomena yang muncul di era modern ini bersifat kompleks, cepat berubah, dan berdampak luas, sehingga memerlukan solusi inovatif dan adaptif. Podcast ini kita akan mendengar 6 pembicara yang akan berbagi pengalaman, pemahaman diri, dan refleksi mereka terkait konflik kepentingan. Jadi selanjutnya, mari kita lanjutkan dari pembicara yaitu Bang Fauzi. Boleh dibantu jelasin apa sih pengalaman pribadi yang Abang pernah alamin terkait konflik kepentingan? Baik Kak, terima kasih sebelumnya sudah memberi saya waktu buat memberi pengalaman pribadi saya. Kebetulan kan kalau saya pribadi sebelum menjadi ASN ini, saya bekerja di proyek konstruksi, di mana di situ cukup banyak terjadi beberapa konflik kepentingan yang mungkin bisa dikatakan sederhana, tetapi menurut saya efeknya juga sangat luar biasa. Eh, Jadi contohnya dulu ketika saya bekerja di proyek kontraktor itu, saya melihat banyak rekan kerja saya yang mengambil job kerjaan lain di luar kerjaan kantor atau istilahnya side job gitulah. Apalagi mereka itu selama side job itu banyak menggunakan fasilitas kantor dan menggunakan waktu kerjanya untuk menggunakan job tersebut. Fasilitas kantor yang mereka manfaatkan itu misal seperti kayak printer, jaringan internet, dan bahkan mereka juga memakai kendaraan kantor. Padahal kita tahu bahwa hal tersebut jelas-jelas sebuah konflik kepentingan. Dia bisa dikatakan tidak berintegritas dan lebih mementingkan kepentingannya pribadi dibanding kepentingan institusinya. Ya memang tawaran-tawaran tersebut itu memang sangat menggiurkan bagi kami, tetapi kan kita juga nggak boleh memakai kepentingan pribadi kita ketika sedang bekerja di kantor. Mungkin itu aja Kak, pengalaman saya. Terima kasih. Gitu. Jadi kalau menurut Abang pribadi, itu harusnya gimana sih cara kita nyikapin hal tersebut? Kalau menurut saya, solusinya dalam rangka menghadapi konflik kepentingan seperti itu ya Kak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga integritas dan profesionalisme dari diri kita sendiri dulu, dengan tetap mendahulukan tugas pokok terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi. Menurut saya, pekerjaan tambahan di luar kantor itu boleh saja kok, asal kita tidak menggunakan fasilitas kantor, tidak mengganggu jam kerja, serta sesuai aturan yang berlaku. Dan kita juga berhak menegur rekan kerja kita yang melakukan pelanggaran seperti kasus-kasus tersebut, agar orang-orang yang melakukan pelanggaran itu sadar dan tidak mengulanginya lagi. Oke, berarti memang harus diimbangi ya Bang ya. Jangan sampai bercampur lah gitu ya masalahnya. Terus Betul, Kak. kalau menurut Abang pribadi, gimana sih cara biar kita nggak terlibat dalam konflik kepentingan itu? Jadi menurut saya cara untuk menyikapinya adalah dengan tetap menjaga integritas kita, Kak. Artinya kita harus mendahulukan pekerjaan kantor
dan tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dan kalaupun ada pekerjaan tambahan, sebaiknya dikerjakan di luar jam kerja dengan fasilitas sendiri dan biaya sendiri. Dengan begitu kita bisa menjaga profesionalisme kita sekaligus menunjukkan bahwa kita adalah insan maupun manusia yang berintegritas. Gitu, Kak. Berarti itu kan tadi Abang ada bawa integritas sama profesionalisme ya Bang ya. Itu kalau kaitannya secara umum gimana sih dengan masalah yang Abang ceritain tadi, pengertiannya? Iya. Jadi integritas sendiri itu berarti kan dia bekerja secara jujur, konsisten, dan menempatkan kepentingan instansi di atas kepentingan pribadi. Kalau untuk profesionalisme sendiri berarti menyelesaikan pekerjaan sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh keuntungan pribadinya. Gitu, Kak. Oke, terima kasih kepada Bang Fauzi. Selanjutnya boleh dipersilahkan kepada Bang Ahmad Mursyah. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya mungkin ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saat kuliah dulu ya, udah cukup lama. Tapi mungkin bisa diambil pelajaran dari situ. Jadi, halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa seperti punya dua waktu yang harus dijalani sekaligus? Nah, kali ini aku mau cerita pengalaman pribadiku ketika aku harus merangkap jadi ketua organisasi mahasiswa dan jadi asisten dosen. Dengarnya keren kan? Tapi di balik itu semua, ada cerita beban ganda yang lumayan bikin kepala berasap. Itu aku baru aja kepilih jadi ketua organisasi mahasiswa. Rasanya bangga kan? Masih mahasiswa berapi-api, semangat dan penuh ide. Aku ingin membawa perubahan, bikin program yang bermanfaat dan tentunya membangun tim yang solid. Tapi di saat yang hampir bersamaan aku juga dipercaya jadi asisten dosen. Tugasnya bukan main-main. Seperti teman-teman semua tahu kan, itu mendampingi praktikum, memeriksa tugas, bahkan kadang menjelaskan materi. Jadi bisa bayangin kan, pagi sampai siang aku harus standby di lab, sore sampai malam ikut rapat organisasi. Akhirnya pernah suatu kali aku sedang sibuk nyiapin laporan nilai praktikum, tapi tiba-tiba ada rapat darurat organisasi karena ada masalah internal di organisasi. Jujur waktu itu aku merasa kayak ditarik ke dua arah yang berbeda. Dia harus fokus ke organisasi, tugasku sebagai asisten dosen pun harus terbengkalai. Kalau aku mau fokus ke dosen, aku merasa bersalah karena sama teman-teman organisasi. Puncaknya aku sampai begadang 2 malam berturut-turut. Yang di lab, malam di ruang rapat, badan lelah, jangan kacau. Tapi anehnya aku tetap berusaha jalanin dua-duanya. Dan di situ aku belajar sesuatu yang penting. Kita nggak bisa jadi superhero yang menyelesaikan semua hal sendirian. Akhirnya saya harus mengorbankan beberapa audiensi dengan calon sponsor acara-acara penting di organisasi yang saya pimpin. Mungkin dari situ ada konflik kepentingan yang terlibat. Jadi seperti itu sih, Kak. Berarti dari masalah Bang Ahmad tadi, kita nggak bisa ya menggabungkan satu pekerjaan penting sekaligus gitu ya. Kita harus membagi Iya, apa yang harus kita lakuin gitu ya. benar, Kak. Hmm, jadi kalau menurut Abang gimana sih cara kita nyikapin, misalnya nih kita dihadapin sama dikasih dua jabatan sekaligus gitu. Gimana Oke. sih cara kita biar bisa balancing itu gitu? Jadi kalau menurut saya, untuk yang pertama kita harus tetapin prioritas yang utama, mana daftar kerjaan kita yang paling penting dan deadline yang besar. Kemudian kita belajar mungkin mendelegasikan anggota-anggota kita gitu kan. Kemudian manajemen waktu kita lebih rapi dan kalau bisa jangan maruk lah istilahnya. Jadi kita bagi-bagi job dengan pintar dan baik seperti itu kan. Oke, terima kasih ya buat ceritanya Bang Ahmad. Berarti dari situ kita Sama. simpulkan kalau kita tuh nggak bisa jadi superhero buat segala hal gitu ya Bang ya. Iya Terus Kak. belajar delegasi dan manajemen waktu juga itu penting banget, apalagi di tengah tanggung jawab penting yang bersamaan sekaligus gitu. Betul Dan Kak. bagus sih kalau Abang bisa menyelesaikannya dengan cara yang sehat ya. Oke, terima kasih kepada Bang Ahmad. Selanjutnya kita persilakan ke Kak Aisyah, ceritain pengalaman pribadinya. Oke, terima kasih Kak waktunya. Kalau saya sendiri kan sama seperti Bang Fauzi tadi, pernah bekerja di lingkungan proyek pembangunan gitu ya. Dan ternyata emang benar sih, di sana itu banyak sekali konflik kepentingan yang juga sering muncul. Tapi contoh kasusnya berbeda kali ini. Waktu itu saat pelaksanaan proyek berlangsung itu kan juga bisa berbarengan dengan tahap pengawasan proyek ya biasanya. Di mana di pengawasan itu tuh pasti ada konsultan pengawas. Nah, mereka ini seperti mata dari owner yang memastikan pekerjaan itu sesuai dengan kontrak, mulai dari kualitas material, ketepatan waktu, sampai keamanan konstruksi. Dan ya, idealnya itu seorang konsultan pengawas tuh harus bersikap netral, objektif, dan berpegang pada spesifikasi teknis.
Namun yang sering jadi masalah itu ketika konsultan pengawas punya hubungan dekat dengan kontraktor pelaksana. Di waktu itu ada nih seorang konsultan pengawas, dia punya hubungan bisa sebagai hubungan keluarga, pertemanan, atau mungkin bahkan kepentingan bisnis bersama yang akibatnya itu pengawasan yang seharusnya dia tuh ketat, tapi akhirnya jadi longgar. Hasilnya juga bisa berdampak ke mutu pekerjaan yang menjadi buruk, ataupun pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian saat pelaporannya tetap dilaporkan sesuai standar. Nah itu kan harusnya nggak boleh. Dampaknya juga bisa meluas sih Kak ke arah proyek rawan gagal ataupun cepat rusak, di mana bangunan yang seharusnya direncanakan tahan puluhan tahun ini bisa rusak dalam hitungan tahun atau bahkan bulan. Jadi hal itu buat terjadinya kerugian proyek atau bahkan kerugian negara juga. Mungkin itu ya contoh bentuk konflik kepentingan yang pernah saya saksikan sendiri Kak. Oke, berarti ini nih em, tentang ini ya kayak konflik kepentingan di proyek pembangunan pengawas dan kontraktor ya kak ya. Ya betul. Berarti ini nih bikin ini buka mata kita kalau konflik kepentingan itu bukan hal yang sepele. Jadi kalau pengawasnya nggak objektif, dampaknya bukan cuma ke kualitas proyek, tapi juga bisa merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar ya kak ini. Benar sekali Kak. Jadi kalau menurut kakak nih, apa sih solusi dari permasalahan tersebut? Gitu? Gimana cara kita nyikapin hal tersebut? Gitu? Kalau solusinya menurut saya itu mungkin bisa jadi perhatian juga ya. Pastinya harusnya adanya aturan atau regulasi atau bahkan standar operasional yang tegas ya yang eh, diiniin ke pekerja-pekerja semuanya, dan pastinya juga harus ada sanksi yang misalnya itu berupa teguran tertulis atau mungkin pencopotan jabatan atau mungkin pemutusan kontrak kerja, atau apabila hingga merugikan negara bisa mengacu pada perundang-undangan. Kemudian dalam pelaksanaan proyek itu harusnya harusnya ada audit atau pemeriksaan yang tidak hanya dilakukan di akhir proyek tetapi juga saat pelaksanaan juga. Jadi bisa jadi reminder ke semuanya gitu. Yang pastinya juga ke individual masing-masing sih Kak, standarisasi etika profesional kerja ya, di mana etika profesi ini sendiri kan eh, moral yang menjadi pedoman bagi setiap profesi kita ya. Di mana kalau di konteks pembangunan ini standarisasi etika profesi sangat penting untuk menjaga konflik kepentingan, memastikan kualitas hasil kerja dan menjaga kepercayaan publik juga. Hal ini juga masuk ke sikap kita masing-masing secara sebagai individu untuk memiliki rasa tanggung jawab, integritas, kejujuran, profesionalisme, kepatuhan pada aturan dan masih banyak lagi. Itu sih Kak, mungkin ya. Tapi kan itu kan eh, kita kan udah melihat tuh dari kakak kan secara langsung kan. Itu pasti kan banyak eh, kayak godaan gitulah gitu kan. Gimana sih cara biar kakak nggak terlibat gitu, biar nggak ikut-ikut masalah tersebut gitu. Untuk tidak terlibat secara langsung ya mungkin bisa dengan kita menjaga diri kita kayak sadar akan tanggung jawab masing-masing sih. Sebagai seorang individu yang punya profesi, kita harus sadar tanggung jawabnya. Jadi kita tidak mungkin lari dari tanggung jawab pekerjaan itu tadi, yang pasti punya integritas, kejujuran juga, atau mungkin takut pada aturan-aturan. Jadi kan kita patuh tuh dari aturan-aturan itu. Gitu sih Kak. Karena pastinya harus bersikap profesionalisme sih. Eh, Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah atas pengalaman pribadi serta solusi dari masalah yang kakak hadapin. Selanjutnya kita boleh ke Kak Amel. Boleh bantu ceritain Kak, apa sih pengalaman yang pernah kakak alamin terkait konflik kepentingan? Baik, terima kasih ya Kak. Nah, mirip-mirip dengan kisah Kak Aisyah nih sebelumnya, saya mau membahas tentang betapa pentingnya peran pengawas pada konflik kepentingan. Nah, pengawas independen memang memiliki peran penting untuk menjaga objektivitas, karena mereka ini terikat pada kepentingan politik atau relasi pribadi. Kalau contohnya dalam pengalaman saya, dulu saya pernah menjadi anggota tim audit internal di organisasi kampus saya. Saya juga bisa nih saat itu merasakan betapa sulitnya menjaga posisi tersebut. Sebagai contoh, waktu itu saya harus menilai laporan keuangan yang dikelola oleh teman dekat saya. Nah, saat itu saya menemukan nih adanya pencatatan yang tidak sesuai. Saya merasa tentunya saat itu saya merasa dilema dong. Di satu sisi saya tahu kewajiban saya dalam melaporkan apa adanya, tapi di sisi lain saya merasa tidak enak hati untuk menegur teman sendiri, apalagi jika hal itu berpotensi untuk merusak hubungan personal. Nah, perasaan ragu ini membuat saya hampir menutup mata pada temuan yang padahal sangat jelas itu gitu. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa independensi itu tidak otomatis terjamin hanya karena kita berada di posisi auditor atau pengawas. Independensi bisa aja
retak atau rapuh ketika kita dihadapkan pada kedekatan emosional atau tekanan dari pihak lain, atau bahkan rasa takut nih kehilangan hubungan baik dengan sesama teman. Seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak atas ceritanya. Jadi kalau menurut Kakak nih, kalau misalnya ada teman-teman yang ngalamin masalah tersebut, gimana sih solusinya dari Kakak biar menghindari itu agar tidak terjadi? Oke, kalau solusinya sih memang harus bisa ya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Kita harus tetap berpegang pada aturan dan jelas data yang ada gitu. Lalu menyampaikan temuan yang ada tuh secara transparan. Nah, jika ragu kita boleh nih bisa melibatkan tim agar keputusannya lebih objektif. Kuncinya tetap pada integritas supaya independensi kita terjaga meski ada tekanan dari berbagai arah. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Amel atas cerita dan solusi dari masalahnya. Selanjutnya kita beri kesempatan buat Bang Arianto menjelaskan apa aja sih pengalaman pribadi yang pernah dialamin terkait konflik kepentingan. Oke, selamat sore. Terima kasih kesempatannya, Kak Uci. Saya dulu sebelum menjadi CPNS Kementerian PU, saya sebelumnya bekerja di perusahaan swasta. Dan pada waktu itu saya pernah bekerja di tahun 2022 di proyek jalan. Pada awalnya saat itu atasan saya merupakan orang yang sangat kompeten ya menurut saya. Bisa memberi arahan dan solusi yang jelas pada saat itu pada kami timnya. Namun nggak lama kemudian atasan saya itu tiba-tiba keluar. Saya juga kurang tahu waktu itu dan digantikan sama orang yang baru. Sejak digantikan itu suasana langsung berubah ya, yang awalnya terarah, jelas, dan banyak solusi yang diberikan atasan, tiba-tiba tim kita jadi kehilangan arah. Dan saat itu saya berpikiran atasan saya itu agak tidak kompeten lah di bidangnya. Bahkan menurut saya dia jauh nggak lebih hebat dari kawan saya kayak gitu. Saya pun pikir kenapa sih orang kayak gini bisa jadi atasan gitu loh. Padahal dia aja nggak bukan orang yang kompeten lah di bidangnya dan nggak mampu juga ngambil keputusan saat kita butuh dan nggak mampu juga mengarahkan kita. Sampai akhirnya saya tanya, saya dapat cerita kalau orang itu yang jadi atasan saya merupakan bagian dari kantor utama dan merupakan salah satu kawan dekat dari direksi kita saat itu. Nah, efek dari hal tersebut, ya proyek yang kita jalani jadi minus. Dan akhirnya pusat pun mau nggak mau harus saat itu banyak lah menambal anggaran karena kekurangan dari proyek tersebut. Namun yang akhirnya saya ketahui juga, direktur saya saat itu nggak tahu kalau proyek kita itu lagi minus karena ditutupi lah sama tim audit kita saat itu. Nah, dan satu lagi dari kasus itu saya nemu hal lain selain hal yang saya ceritakan sebelumnya yang mungkin bisa dikatakan sebagai konflik kepentingan lah. Dan satu hal lagi, saya nggak tahu ini kasus korupsi yang bagian apa, tapi karena kurang kompetennya atasan saya tersebut, jadinya ya penanggung jawab atau owner kita saat itu yang jadinya membuatkan data-data untuk tim proyek kita. Nah, akibat dari itu, mereka pun jadinya bisa melakukan pengambilan keputusan secara sepihak, yang akhirnya ya merugikan tim kita juga. Selain itu, ya biasalah ya karena proyek udah rugi, atasan pun jadinya mau nggak mau memberikan semacam apalah pemulus agar proyek kita itu tetap berjalan begitu Kak.
Ya mungkin itulah cerita saya ya. Oke, jadi efek dari hal tersebut bisa membuat ruginya proyek yang sedang berjalan ya, Bang ya. Ya benar. Yang ibaratnya tuh harusnya itu nggak harus terjadi. Dan coba kalau misalnya orang yang menjadi atasan itu merupakan orang yang kompeten, pasti tim yang ada akan dapat diarahkan dengan baik. Dan jadinya nanti akan berefek terhadap lancarnya proyek tersebut gitu ya, Bang ya. Ya benar Kak. Mm-mm. Berarti kalau menurut menurut Abang, kenapa kasus yang kayak gitu tuh bisa terjadi gitu, Bang? Apa sih penyebabnya gitu? Hmm. Mungkin kita udah tahu kali ya kalau konflik kepentingan itu didasarkan pada hubungan dekat seperti keluarga ataupun pertemanan ataupun kepentingan finansial atau ambisi jabatan dan karir dari seseorang. Bisa Mm-mm. juga termasuk hadiah dan juga gratifikasi. Nah, dari kasus yang saya ceritakan sebelumnya itu kemungkinan ya terjadinya karena akibat sifat balas budi dari direksi saya kepada kawannya yang jadi atasan saya tersebut. Dan juga proyek jadi merugi akibat tim auditor kita tidak transparansi dalam proses audit yang dilakukannya. Sehingga dan juga efek dari yang awalnya cuma balas budi direksi kepada kawannya juga merambat pada kasus korupsi yang lain, begitu Kak. Saya rangkum itu nih contoh yang klasik dan sering terjadi ya di lingkungan pekerjaan gitu ya, Bang ya. Di Ya mana benar Kak. hubungan personal itu bisa mengalahkan profesionalisme gitu. Dan Ah dampaknya benar. itu bisa besar banget sampai bahkan proyek itu bisa minus gitu. Nah, Ya, dari benar. cerita ini nih bisa kita sebagai reminder buat diri kita, kalau menempatkan orang yang tepat di posisi strategis itu bukan hanya soal loyalitas, tetapi juga soal kompetensi gitu. Jadi nggak ada nepotisme dan lain sebagainya gitu ya, Bang. Ya benar Kak. Oke, terima kasih kepada Bang Arianto. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya kepada Bang Arif. Ya, baik, Kak Suci ya. Untuk case konflik kepentingan ini saya pernah melihat kejadian ya. Waktu ada pembagian bantuan sosial di desa, waktu itu bantuan yang seharusnya diberikan untuk warga kurang mampu, tapi ternyata fakta aktual di lapangan itu malahan sebagian besar penerimanya itu keluarga dekat dari aparat desa. Padahal banyak warga sekitar yang lebih membutuhkan, tapi tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Itu jelas merupakan konflik kepentingan karena aparat desa lebih mementingkan keluarganya dibandingkan aturan yang mana bantuan diberikan untuk warga kurang mampu malah dinikmati oleh orang yang berkecukupan. Berarti dari case yang masalah Bang Arif tadi itu ibaratnya tuh suatu anggaran yang seharusnya dikasih ke rakyat yang membutuhkan tuh malah jadi salah sasaran gitu ya, Bang. Ya betul. Ya, itu sering terjadi juga ya di masalah di lingkungan sekitar kita gitu ya. Hmm, betul, Pak. Mm. Jadi kalau menurut Bang Arif ini apa sih yang harus kita lakuin? Gimana cara kita dalam menyikapi hal tersebut, Bang? Untuk mencegah terjadinya hal tersebut berulang kembali gitu. Pertama itu kita untuk data penerima itu kita harus transparan gitu dan bisa diakses oleh semua warga. Jadi kita tahu nama siapa aja penerima bantuan tersebut gitu. Otomatis kan kontrol sosial akan bekerja karena warga mengetahui bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang mana gitu. Selain itu musyawarah desa juga wajib dilibatkan karena kalau warga ikut menentukan siapa yang berhak, aparat tidak bisa lagi semena-mena memberikan bantuan gitu. Dan kalau misalnya ada penyalahgunaan, warga bisa melapor karena kita ada jalur pengaduan resmi. Serta yang paling penting sih sebagai pejabat itu kita perlu membuat deklarasi konflik kepentingan. Saya rangkum itu nih contoh yang klasik dan sering terjadi ya di lingkungan pekerjaan gitu ya, Bang ya. Di Ya mana benar Kak. hubungan personal itu bisa mengalahkan profesionalisme gitu. Dan Ah dampaknya benar. itu bisa besar banget sampai bahkan proyek itu bisa minus gitu. Nah, Ya, dari benar. cerita ini nih bisa kita sebagai reminder buat diri kita, kalau menempatkan orang yang tepat di posisi strategis itu bukan hanya soal loyalitas, tetapi juga soal kompetensi gitu. Jadi nggak ada nepotisme dan lain sebagainya gitu ya, Bang. Ya benar Kak. Oke, terima kasih kepada Bang Arianto. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya kepada Bang Arif. Ya baik, Kak Suci ya. Untuk case konflik kepentingan ini saya pernah melihat kejadian ya. Waktu ada pembagian bantuan sosial di desa, waktu itu bantuan yang seharusnya diberikan untuk warga kurang mampu, tapi ternyata fakta aktual di lapangan itu malahan sebagian besar penerimanya itu keluarga dekat dari aparat desa. Padahal banyak warga sekitar yang lebih membutuhkan, tapi tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut.
itu jelas merupakan konflik kepentingan karena aparat desa lebih mementingkan keluarganya dibandingkan aturan yang mana bantuan diberikan untuk warga kurang mampu. Boleh disebutin nggak Bang, contoh situasi di mana seseorang diharuskan membuat deklarasi konflik kepentingan tersebut, Bang? Contoh situasi yang mana kita diharuskan membuat deklarasi itu, Mm-mm. contohnya itu apabila kita seorang pegawai ya, yang menilai Mm-mm. kinerja rekan kerja kita sendiri gitu, yang Mm. kita masih memiliki hubungan dekat ataupun kita temannya gitu, itu kita perlu membuat deklarasi karena itu menentukan pengaruh nilai dan objektivitas kita. Dan juga apabila ada seorang ASN yang ikut dalam proses tender, ternyata salah seorang tendernya itu ternyata punya keluarganya di sendiri gitu. Jadi kita juga perlu membuat deklarasi tersebut. Hmm. Ya, berarti kalau disimpulkan itu deklarasi konflik kepentingan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas seorang ASN dan itu juga berguna buat masyarakat umum ya Bang ya. Betul, betul. Mm-mm. Karena Kayak baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah betul, betul sekali. sesuai dengan cerita Bang tadi ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih untuk seluruh pembicara udah nyeritain masalah pribadi masing-masing yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Pastinya berdasarkan cerita-cerita tersebut banyak sekali hal-hal negatif dari konflik kepentingan ini ya semuanya teman-teman. Em, Mungkin eh, segitu dulu podcast dari kita. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang udah memberikan pandangan luar biasa buat kita semua. Kita jadi belajar bahwa konflik kepentingan itu tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut tentang integritas pribadi, independensi, dan juga transparansi. Semoga eh, podcast kita kali ini dapat membantu membangun adanya inspirasi untuk membangun budaya integritas dalam menghadapi tantangan kebangsaan masa kini. Jadi kami dari kelompok satu izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.